Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hikayes dari kelas 10 TKP 1. Ingin menceritakan kembali tentang cerita rakyat Pulau Kemaro dari Palembang. Pada zaman Kerajaan Sriwijaya, ada seorang raja yang bijaksana. Raja yang bijaksana tersebut memiliki seorang anak perempuan yang cantik jelita bernama Siti Fatimah. Suatu hari datanglah rombongan saudagar kaya raya dari tanah Tiongkok yang dipimpin oleh Tan Bun An. Rombongan tersebut datang dengan niat untuk melakukan pelisir menikmati keindahan tanah Sriwijaya. Karena kecantikan Siti Fatimah, suatu hari nahkoda kapal memberikan usul kepada Tan Bun An untuk menemui anak raja yang bijaksana tersebut. Rombongan Tan Bun An datang dengan arak-arakan barongsai yang meriah menuju istana. Mendengar kehebohan di depan istana, Siti Fatimah akhirnya keluar untuk melihat rombongan tersebut. Fatimah terkesan dengan arak-arakan itu yang dan ingin bertemu dengan pimpinan rombongan. Akhirnya Tan Bun An dan Siti Fatimah bertemu. Saat bertemu tersebut tumbuhlah benih-benih cinta di antara keduanya. Pada akhirnya raja mengetahui hubungan mereka dan memanggil Tan Bun An untuk menghadap. Saat menghadap raja, Tan Bun An mengungkapkan isi perasaannya terhadap Siti Fatimah kepada raja. Mendengar pengakuan Tan Bun An, raja memberikan 2 syarat kepadanya. Yang pertama, mereka berdua harus tinggal di negeri ini. Dan yang kedua, Tan Bun An harus menyerahkan emas sebanyak 9 gunci. Untuk syarat pertama, Tan Bun An menyanggupinya karena sudah kepalang jatuh cinta kepada Siti Fatimah. Lalu Tan Bun An mengirimkan burung merpati pos kepada orang tuanya di tanah Tiongkok untuk meminta emas sebanyak 9 guci. Beberapa hari kemudian datanglah balasan dari orang tua Tan Bun An yang menyetujui permintaan anaknya. Untuk menghindari pencurian oleh perompak, orang tua Tan Bun An memasuki sayuran-sayuran busuk di atas guci yang berisi emas. Namun setelah kapal dari orang tua Tan Bun An sudah sampai dermaga kerajaan, Tan Bun An marah besar karena hanya menemukan 9 guci berisi sayuran busuk. Tan Bun An marah besar kepada orang tuanya sehingga membuat guci-guci tersebut dibuang ke Sungai Musi. Saat guci ke-9 hendak dilempar, Tan Bun An terpleset jatuh lalu gucinya pecah. Melihat guci yang sudah pecah belah dan ternyata berisi emas, ia kaget dan menyesal karena ternyata di balik sayur-sayuran yang busuk tersebut terdapat banyak emas yang dimintanya. Karena menyesal, Tan Bun An terjun ke Sungai Musi untuk mengambil kembali emas yang terbuang di Sungai Musi. Melihat hal tersebut, Fatimah pun ikut terjun menyelamatkan emas-emas mereka. Namun semenjak terjun, mereka tidak kunjung muncul kembali ke permukaan. Di tempat Tan Bun An dan Fatimah tersebut terjun, bertahun-tahun kemudian muncul endapan tanah yang terus meluas. Karena endapan tanah semakin meluas, akhirnya penduduk sekitar membuat masjid dan kelenteng untuk mengenal cinta mereka berdua, dan sekarang dikenal sebagai Pulau Kemaro. Kisah Pulau Kemaro dipercaya berasal dari legenda cinta seseorang saudagar Tiongkok dan putri asli Palembang. Sang saudagar Tiongkok bernama Tan Bun An jatuh cinta kepada Siti Fatimah, dan Tan Bun An dan Siti Fatimah lalu berlayar pulang ke Palembang dengan membawa guci-guci pemberian orang tuanya. Nilai moral dari cerita Pulau Kemaro: jangan terlalu terburu-buru dalam mengambil keputusan. Salah mengambil keputusan bisa mengakibatkan kesalahan yang besar.
Nilai sosial, keramahan, dan keberanian Tan Bun An menyatakan perasaan cinta ke Siti Fatimah kepada Raja Burmi Sriwijaya. Nilai pendidikan, kita harus menjadi orang yang penyabar dan tidak mudah untuk terbawa emosi. Nilai agama, toleransi agama Buddha dan Islam. Nilai budaya, terdapat tempat rekreasi yaitu Vihara Cina atau yang bisa disebut Hok Jing Rio, juga sering dikunjungi sebagai tempat berziarah dan berdoa.